Asosiasi Kopi Minang ini lahir pada tanggal 26 Mei tahun 2018. Diawali oleh bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Kemudian beberapa minggu setelah itu peserta bimbingan teknis berinisiasi untuk membentuk sebuah komunitas, sebuah perkumpulan. Dipilihannya dibentuklah sebuah NGO perkumpulan yang bernama Asosiasi Kopi Minang Sumatera Barat. Nah, kemudian yang tergabung di dalamnya ada petani kopi, ada prosesor, ada roastery, ada pelaku usaha. Pelaku usaha ini juga pemilik kafe, kemudian penikmat kopi. Nah, tujuannya adalah pertama untuk memperkenalkan kopi Minang, kemudian sebagai wadah silaturahim, wadah untuk berbuat bersama demi kemajuan kopi Minang. Hari ini kami melakukan rapat kerja dalam upaya silaturahim, kemudian menuangkan ide, gagasan, menyiapkan program kerja atau kegiatan Asosiasi Kopi Minang yang bisa mewadahi semua anggota yang beragam tadi. Karena anggota kita mulai dari petani tentu mempunyai kebutuhan tersendiri, persoalan tersendiri dan tantangan tersendiri. Demikian juga prosesor. Prosesor itu adalah pelaku yang mengolah pasca panen dari kopi cherry menjadi green bean. Nah, kemudian ada lagi roastery. Roastery ini dia mengolah dari green bean menjadi roast bean. Nah, roast bean ini kan banyak juga. Ada yang light, medium, dark. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan dari pelaku usaha, tantangan, hambatannya juga berbeda. Tujuan AKM tadi adalah wadah untuk mempersatukan pelaku usaha perkopian di Sumatera Barat. Kemudian membranding, memperkenalkan kopi Minang. Orang selama ini kan hanya mengenal kopi itu pusatnya Gayo, Mandailing, Toraja, Wamena aja, Papua aja punya kopi Wamena. Nah, padahal kita juga secara historikal di Sumatera Barat, terutama Solok Selatan dan Pasaman itu banyak kopi. Orang lebih senang jika mengetahui asal-usul kopinya. Termasuk ini ditanamnya tahun berapa, ini panen ke berapa, lahannya di mana, ketinggian berapa, nama petaninya siapa. Nah, kita di Asosiasi Kopi Minang sudah melakukan itu. Kopi itu ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica. Ada lagi Liberica. Nah, Liberica itu jarang ya, tapi masih ada. Dulu waktu zaman Belanda masih ada. Liberica ini lebih banyak sekarang masih ditanam orang di daerah Jambi ya. Di Jambi masih ada. Ya, saran dari saya tentu kita setiap produk hilir yang kita buat harus lihat produk hulu. Artinya industri hulunya bagaimana, mulai dari penanaman, pemeliharaan kopinya supaya dia kualitas bagus. Kemudian nanti baru cara pengolahannya, nah, kemudian cara pengemasannya, kemudian cara pengadukannya sehingga akhirnya pada saat orang meminum kopi orang merasa puas. Nah, karena kopi Minang ini baru muncul, tentu kita mulai dari Minang dulu. Kita mulai dari Sumatera Barat, orang Minang ini minum kopi Minang. Jangan kita biasakan yang lain. Saya tadinya banyak kopi-kopi lain, tapi sekarang setelah ada kopi Minang, saya minta kalau kopi Minang saya minum. Terpaksa seperti itu. Jadi kita mulai dulu dari para pejabat, dari para petinggi-petinggi ini, saya minta mereka fanatislah dengan ini. Kalau soal kenegaraan, bernegara, berbangsa, bernegara, kita memang harus menghargai adat istiadat negara lain, bangsa lain kita hargai. Tapi di dalam kita ingin satu memunculkan produk ini harus ada fanatisme kita. Melihat kopi mereka silakan aja mereka berkreativitas, berinovasi. Sekarang jika seandainya memerlukan
ada payung hukum, ada regulasi, ada aturan. Kami siap untuk bantu itu karena industri ini sekarang kreativitas ini jauh lebih cepat berkembang daripada regulasi yang kami buat. Kami menyesuaikan dengan regulasi yang ada dengan kreativitas yang ada, inovasi yang ada. Harapan saya AKM adalah dia menjadi tuan rumah di Sumatera Barat dan juga bisa memasyarakatkan kopi ini di Nusantara dan juga di internasional. Kopi Minang sekarang kita masyarakatkan, ayo minum kopi Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahildi Ansarullah, merespon dan memberikan dukungan kepada Asosiasi Kopi Minang yang menghadirkan beberapa kegiatan, di antara Coffee Street yang sudah dilakukan beberapa saat yang lalu, dan insya Allah rencanaannya ke depan Kopi Minang ini juga akan melakukan Coffee Street di kota-kota provinsi di Indonesia untuk selanjutnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Asosiasi Kopi Minang ini akan menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam memasarkan, mempopulerkan kopi Minang di Nusantara. Insya Allah kopi Minang akan bisa menjadi raja kopi di Nusantara dan juga untuk level internasional di masa-masa mendatang. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.